Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini masih menjadi bagian dalam struktur APBD yang sebelumnya sudah kita bahas yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu tentang pembiayaan daerah. Nah, kegiatan dari pembiayaan daerah ini sebenarnya berbeda dengan yang dinamakan pendapatan ataupun belanja daerah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu definisi dari pembayaran daerah itu sendiri. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu apa saja yang akan kita pelajari. Jadi, learning outcome ya pada materi ini. Harapannya nanti teman-teman itu bisa memahami ya definisi dari pembiayaan daerah ya. Nah, kemudian juga teman-teman bisa menjelaskan apa saja itu yang termasuk dalam pembiayaan anggaran ya. Kemudian apa saja yang menjadi pembiayaan di sektor publik. Nah, oke, sekarang baru kita masuk ke definisi tadi ya. It's 3 hours. Nah, apa yang dimaksud dengan pembiayaan daerah? Jadi pembiayaan daerah ini atau pembiayaan ya, kenal dengan istilah pembiayaan ini adalah setiap penerimaan ya. Jadi setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali ya, dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik itu pada tahun anggaran yang bersangkutan ya, maupun pada tahun anggaran berikutnya. Oke. Nah, karena jumlah pendapatan daerah itu tidak bisa menutupi semua belanja daerah. Nah, maka terjadilah dalam hal ini yang namanya defisit anggaran ya. Nah, karena adanya defisit anggaran, hal ini makanya diperlukan adanya tambahan-tambahan lain gitu ya, adanya tambahan-tambahan pendapatan atau penerimaan lain yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah. Nah, itu tentunya ada bermacam sumber-sumber pembiayaan juga ataupun strategi-strategi yang tujuannya itu untuk menutup adanya defisit ya atas pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi dalam hal ini Pemda sangat berperan sekali ya untuk bisa mengupayakan sumber-sumber penerimaan sehingga defisit anggaran itu bisa diatasi. Oke. Nah, jadi tadi ya pembiayaan daerah itu kan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang diterima kembali. Kemudian tadi ada lagi istilah yang sudah kita sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, jadi selisih antara jumlah pendapatan ya dan jumlah belanja. Nah, ini dalam anggaran disebut dengan apa tadi? Defisit. Jadi bisa jadi itu defisit ya, bisa jadi itu surplus gitu ya. Kapan terjadinya surplus anggaran? Nah, surplus anggaran ini terjadi ketika ya
ketika pendapatannya itu lebih besar daripada belanja daerah ya, pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah ya. Kemudian untuk yang defisit ya kapan terjadi defisit? Berarti itu ketika pendapatan daerah ya itu lebih uh, kecil otomatis dari belanja daerah ya. Berarti kita bisa katakan bahwa kalau surplus berarti itu selisih lebih gitu kan atas jumlah pendapatan dan juga belanja. Nah kalau defisit berarti selisih kurangnya ya. Jadi kalau surplus ini adalah selisih lebih ya. Kemudian ini adalah selisih kurang. Oke. Nah dalam hal anggaran tentunya pemerintah daerah itu berharap adanya surplus ya. Maka surplus itu bisa dimanfaatkan untuk membayar misalnya cicilan hutang yang jatuh tempo, kemudian pembelian kembali obligasi daerah ya, kemudian ada pemberian pinjaman, kemudian transfer dana dari rekening ke rekening dana cadangan ya. Nah, kalau misalnya anggaran ini diperkirakan defisit, maka ditetapkanlah sumber-sumber pembiayaan yang bisa atau memungkinkan untuk bisa menutup defisit yang bisa ya hal ini bisa meliputi misalnya sisa lebih pembiayaan kayak silpa tahun lalu gitu kan, kemudian transfer dari rekening dana cadangan juga termasuk di sini. Nanti kita akan lihat satu persatu detailnya. Oke. Nah, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, terdapat batas maksimal ya untuk jumlah kumulatif defisit APBN atau APBD ini. Jadi itu ditentukan atau disarankan itu tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto tahun bersangkutan. Jadi hal itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, teman-teman akan lihat, sebentar akan saya lihatkan. Ada contoh ringkasan ya, sebentar. Oke, nah teman-teman dapat lihat di sini, ini adalah ringkasan format APBD untuk informasi mengenai surplus atau defisit dalam anggaran dan juga pembiayaan. Jadi berapa anggarannya, kemudian berapa realisasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pertama itu dari jumlah pendapatan ya diketahui berapa, kemudian berapa jumlah belanja. Nah, diketahui surplus atau defisit, kemudian nanti akan diuraikan juga penerimaan pembiayaan apa aja, kemudian pengeluaran pembiayaan itu dari mana saja gitu. Nah, sehingga nanti didapatkan pembiayaan neto yang berasal dari total jumlah penerimaan ya dikurangi dengan jumlah pengeluaran gitu. Nah, jadi itu yang nanti akan dan bagaimana dengan sisa lebih pembayaran anggaran, nah itu dari surplus atau defisit ini ya, teman bisa lihat ya, surplus atau defisit, kemudian ditambahkan dengan total pembiayaan neto yang sudah kita dapat dari selisih penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembiayaan anggaran itu sendiri ya. Jadi kita akan masuk ke Tadi seperti yang sudah saya sebutkan juga di awal bahwa pembiayaan itu adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali gitu ya atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya. Jadi bagaimana dengan pembiayaan daerah? Jadi kalau pembiayaan daerah itu otomatis transaksi keuangan ya, transaksi keuangan Pemda, transaksi keuangan Pemda yang tujuannya itu adalah untuk menutup defisit ya. Menutup defisit atau jadi dia nggak cuma untuk menutup defisit ya. Maksudnya kalau pembiayaan anggaran ini
tidak hanya berpatokan kepada ketika adanya defisit, tapi kalau misalnya surplus terus habis itu tidak ada lagi next step atau next action. Nah, jadi pembiayaan daerah transaksi keuangan Pemda yang tujuan untuk menutup defisit atau ya, jadi untuk menutup defisit kalau misalnya ada surplus, jadi ini juga gunanya untuk memanfaatkan surplus APBD ya. Nah, dalam hal ini kita bisa mengetahui ya bahwa sebentar. Nah, dapat tergambarkan bahwa pembiayaan itu berbeda dengan pendapatan daerah maupun belanja daerah. Nah, pendapatan daerah kemarin apa? Pendapatan daerah itu adalah bisa dibilang hak dari pemerintah daerah ya untuk menambah nilai atau ekuitas dananya dalam periode tahun bersangkutan. Ya, jadi kalau dalam pendapatan mereka tidak perlu membayar kembali di masa yang akan datang, gitu kan? Kalau misalnya belanja daerah gimana? Nah, kalau belanja daerah itu semua kewajiban dari pemerintah daerah itu diakui sebagai pengurang ya, pengurang nilai kekayaan bersihnya dalam periode tahun anggaran gitu. Nah, pengeluaran belanja ini tidak akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya misalnya piutang atau penyertaan modal. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya, jadi saya tidak mengulang kembali apa yang sudah menjadi klasifikasi dari pendapatan daerah dan belanja daerah yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, secara umum berdasarkan peraturan pemerintah, saya akan lihatkan sebentar. Oke, jadi untuk klasifikasi pembiayaan daerah itu sendiri itu mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Jadi penerimaan pembiayaan itu berasal dari apa saja gitu. Ada dari silpa, kemudian silpa ini merupakan sisa lebih pembayaran ya atau penghitungan anggaran tahun lalu gitu dengan I kecil. Kemudian pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah ya, kemudian penerimaan pinjaman daerah, kemudian penerimaan kembali, pemberian pinjaman daerah dan penerimaan piutang. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan sendiri itu kategorinya atau klasifikasinya itu terdiri dari pembentukan dana cadangan, kemudian penanaman modal dan pembayaran pokok utang, kemudian pemberian pinjaman. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini adalah klasifikasi pembiayaan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tapi untuk yang Permendagri 13 ini masih dijadikan acuan ya untuk menyusun APBD. Jadi untuk yang klasifikasinya sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya, cuma teman-teman bisa lihat di sini penyertaan modal ya, pembentukan dana cadangan juga masih ya, pembayaran cicilan masih, pengeluaran ya. Sebenarnya ini lebih didetailin aja, tapi secara keseluruhan itu klasifikasinya masih sama. Oke. Nah, kita akan lihat ya. Jadi tadi berdasarkan apa yang sudah teman-teman lihat di sini dalam ringkasan format APBD, itu di situ kan ada yang namanya pembiayaan neto. Kita udah tahu ya pembiayaan neto tadi dari mana. Jadi kalau pembiayaan neto ini berarti berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan ya. Nah, kalau misalnya diperkirakan misalnya defisit, maka jumlah pembiayaan netonya ini harus bisa menutup defisit tersebut. Jadi penerimaan pembiayaan ini diupayakan lebih besar nilainya daripada jumlah pengeluaran, sehingga at least pembiayaan neto ini sama dengan jumlah defisit anggaran tersebut. Gitu. Oke. Kemudian kita akan lihat ke apa ya klasifikasi pembiayaan daerah ini masing-masingnya. Kita akan lihat dulu dari yang namanya silpa. Jadi silpa ini dia ini kecil. Saya nggak bisa pakai i kecil di sini. Should be like this.
Nah, gitu. Gitu ya. Jadi I-nya kecil. Nah, silpa ini apa? Jadi ini adalah ini nggak bisa ya saya edit. Silpa ini maksudnya dengan sisa lebih pembiayaan anggaran. Oke. Nah, selisih antara surplus atau jumlah atau selisih ya defisit atau surplus dalam pembiayaan neto tersebut itu disebut dengan sisa pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Nah, di sini ya, jadi ketika kita mengetahui jumlah dari surplus defisitnya berapa gitu kan, kemudian nanti ditambahkan dengan pembiayaan neto. Ya, jadi pertama maksudnya di sini adalah selisih antara pendapatan dan belanja itu kan dapatnya nanti apakah surplus atau defisit, kemudian ditambahkan dengan pembiayaan neto yang juga menjadi hasil dari selisih antara penerimaan pembayaran dan juga pengeluaran pembiayaan. Oke. Saya nggak ulang lagi definisinya di sini ya, jadi teman-teman sudah tergambar kan itu dapatnya dari mana. Kemudian silpa pada suatu tahun anggaran itu dia bisa menjadi sumber penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya, gitu ya. Nah, bisa juga tadi kalau kita mau cari silpa kan kita ngurangin ya total pengeluaran terhadap total penerimaan. Oke. Di sini ya, pokoknya teman-teman bisa lihat di sini yang menjadi acuannya untuk bisa mendapatkan sisa lebih pembiayaan anggaran. Nah, silpa ini di sini jelasnya silpa pada tahun anggaran pada suatu tahun anggaran ya dapat menjadi sumber penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya. Oke. Ya. Kalau untuk dapatnya dari mana silpa ini teman-teman sudah tahu dari sini ya. Jadi silpa itu pertama dia mengurangkan dulu total pengeluaran daerah terhadap penerimaannya. Jadi di sini kan untuk pembiayaan neto, jadi kalau bisa kita simpulkan untuk si silpa ini itu didapatkan dari surplus ya, satu defisit anggaran kemudian ditambahkan dengan pembiayaan neto. Nah, surplus defisit anggaran ini dapatnya dari mana tadi? Berarti ini ya. Nah, surplus defisit anggaran itu dapatnya dari selisih antara jumlah pendapatan dan juga jumlah belanja, gitu kan? Kemudian untuk yang pembiayaan neto ini didapatkan dari selisih antara penerimaan pembayaran, ya. Jadi setelah kita mengetahui berapa jumlah penerimaan, kemudian dikurang dengan jumlah pengeluaran. Oke. Lanjut berikutnya. Ini untuk yang penerimaan pembiayaan ya. Untuk penerimaan pembiayaan, masuk berikutnya ke dana cadangan. Ntar kita kasih di sini satu, ini dulu deh. Like this. Ya. Nah, dana cadangan, jadi pemerintah daerah itu bisa membentuk dana cadangan gitu. Jadi gunanya untuk apa? Ya perlu ya dana cadangan ini untuk kebutuhan atau kegiatan-kegiatan yang tidak
bebankan dalam 1 tahun anggaran gitu. Sumbernya dari mana dana cadangan ini? Sumbernya yaitu dari penerimaan daerah. Oke. Nah, jadi fungsinya ya atau tujuannya itu untuk dana cadangan ini adalah untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Nah, tujuannya itu apa tadi? Untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Itu contohnya adalah bisa jadi pemilihan kepala daerah gitu ya. Kemudian dalam hal ini misalnya kayak kemarin itu kayak di daerah kita itu misalnya pembangunan rumah sakit itu ada dana cadangannya yang harus disisihkan. Jadi itu ada di Bukit Tinggi. Oke. Nah, sumbernya dari mana tadi? Nah, sumbernya itu berasal dari penerimaan daerah ya. Jadi sumbernya, ini teman-teman tahu sumbernya dari penerimaan daerah. Kecuali, jadi ada pengecualian ya, kecuali dana alokasi khusus, kecuali dana darurat, ya, kemudian pinjaman daerah, serta obligasi daerah. Oke. Untuk penetapan atau penentuan dana cadangan ini itu ditentukan oleh pemerintah daerah ya, dan pembentukannya itu dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan gitu. Jadi sementara untuk penggunaan dana cadangannya sendiri itu dianggarkan kepada transfer dari rekening dana cadangan dalam pembiayaan, kemudian belanja satuan kerja perangkat daerah ya. Satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna dari dana cadangan. Jadi dana cadangan ini nantinya itu akan ditempatkan pada rekening yang terpisah ya dari rekening kas daerah. Jadi teman-teman harus tahu highlight-nya di sini, dana cadangan itu ditempatkan pada rekening yang terpisah ya. Terpisah dari rekening kas daerah. Oke. Kemudian kita lihat penerimaan pembiayaan berikutnya yaitu hasil penjualan kekayaan daerah. Oke. Yang dipisahkan. Hal lain yang pemerintah daerah bisa wujudkan gitu untuk bisa menjadi sumber dalam pembiayaan daerah ini ya, yaitu penjualan atau privatisasi aset daerah yang dipisahkan. Jadi hasil penjualan kekayaan daerahnya itu bisa dipisah ya, berupa hasil penjualan BUMD, kemudian penjualan aset milik pemerintah yang dalam hal ini ada kaitannya dengan pihak ketiga gitu. Nah, hasil penjualan kekayaan daerah ini yang dipisahkan ini dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Oke. Jadi tadi berupa apa penjualannya? Penjualan atau privatisasi aset ya. Nah, untuk hasil penjualan kekayaan daerah tadi itu dapat berupa hasil penjualan perusahaan BUMD ya, dan penjualan aset milik pemerintah yang dalam hal ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Oke. Jadi hasil penjualannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Kemudian kita lanjut berikutnya yaitu yang dinamakan
Untuk klasifikasinya itu adalah pinjaman daerah dan obligasi daerah. Untuk yang ini lumayan detail juga ya untuk materinya. Jadi pinjaman daerah itu apa? Pinjaman berarti adalah semua transaksi yang mengakibatkan suatu daerah itu menerima pinjaman atau menerima sejumlah uang dari pihak lain, kan? Atau misalnya dia mendapatkan manfaat gitu. Hal ini sehingga si pemerintah daerah itu dia punya kewajiban untuk membayar kembali, ya kan? Bayarkan untuk membayar kembali. Nah, tapi dalam hal ini dia tidak termasuk ya kredit jangka pendek ya, yang biasanya terjadi dalam proses kayak perdagangan seperti itu. Jadi untuk pinjaman daerah ini tadi apa? Itu adalah semua transaksi ya yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain ya sejumlah uang kan atau manfaat yang bernilai uang. Sehingga daerah ini gitu kan harus punya kewajiban gitu kan untuk membayar kembali. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri itu ada batasan ya dalam pinjaman daerah ini. Teman-teman bisa lihat sebentar. Jadi ada batasan. Jadi untuk batasan pinjaman daerah ini itu diatur atau dinyatakan ya dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Oke, jadi itu dia di pasal 45 dan 49 dan 50. Oke. Teman-teman bisa lihat di bukletnya, jadi itu batasannya, itu ada batas maksimal, ya batas maksimal kumulatifnya itu tidak melebihi 60% dari PDB pada tahun yang bersangkutan. Nah, makanya pinjaman itu enggak semuanya diatur ya, karena kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada ditetapkan batas maksimumnya, ya bisa jadi daerah mengajukan pinjaman itu lebih besar begitu ya dari yang dia mampu untuk membayar gitu. Makanya itu dasarkan pada 60% dari PDB atau produk domestik bruto tahun bersangkutan. Kemudian batas maksimal pinjaman itu ya, batas maksimal kumulatif pinjaman itu selambat-lambatnya itu di bulan Agustus untuk tahun berikutnya. Ya. Kemudian juga ada dilakukan pengendalian juga nanti atas batas maksimal ini. Kemudian daerah itu ada peraturan juga bahwa daerah ini tidak bisa melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Ya, kalau misalnya peraturan yang dilanggar maka akan ditetapkan sanksi administratif ya, misalnya berupa pemotongan dana perimbangan oleh Menteri Keuangan. Gitu. Jadi untuk penerimaan pembiayaan yang kategori pinjaman daerah ini juga diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004. Oke, pertama batas maksimal itu adalah tidak melebihi 60% dari produk domestik bruto, kemudian juga batas maksimalnya itu batas maksimal kumulatifnya itu ditetapkan selamatnya bulan Agustus ya pada tahun anggaran berikutnya. Nah, dari mana aja sumber dari pinjaman daerah ini? Nah, bersumber dari pemerintah ya, kemudian ada pemerintah. Kalau dari pemerintah itu biasanya hal ini kategorinya itu dia berasal dari
lanjutan atau penerusan dari pinjaman utang luar negeri gitu. Jadi perjanjian penerusan pinjaman itu dimaksud dapat dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing ya. Kemudian ada lagi yang menjadi sumber dari pinjaman daerah ini adalah pemerintah daerah lain ya. Ya bisa jadi dalam masih satu wilayah provinsi nih gitu ya, atau misalnya masih di luar atau di luar wilayah provinsi. Jadi ini pemerintah daerah lain ya. Kemudian bisa jadi dari lembaga keuangan bank ya, atau perbankan ya, kemudian dari lembaga keuangan bank ya atau bukan bank. Nah, itu misalnya dari ada kayak lembaga pegadaian begitu ya, jadi kayak lembaga keuangan non bank ya, berupa pinjaman gini. Tapi itu lembaga pegadaian pemerintah. Kemudian dari masyarakat bisa jadi. Nah, dari masyarakat ya berarti hal ini bisa berupa apa? Investasi ya, investasi di pasar modal. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui sumber dari pinjaman daerah ini, nah kita akan melihat juga jenis-jenis dari pinjaman daerah itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat dari jenisnya, itu ada pinjaman jangka pendek ya. Jadi ini dia jenis dan jangka waktunya ya. Pinjaman jangka pendek. Kemudian nanti kita akan dia ada kategorinya pinjaman jangka menengah. Kemudian pinjaman jangka panjang. Ya, jadi ya dari judulnya mungkin teman-teman sudah tergambar ya. Kalau untuk pinjaman jangka pendek berarti pinjaman daerah yang dalam jangka waktu dia kurang dari 1 tahun anggaran ya. Jadi kewajiban pembayarannya itu meliputi pokok pinjamannya, kemudian bunga, kemudian biaya-biaya yang harus dilunasi pada tahun anggaran bersangkutan. Nah, kalau misalnya pinjaman jangka menengah, ya, jadi ini pinjaman daerah dalam jangka waktu di atas 1 tahun anggaran atau dia itu paling tinggi cuma sampai dengan sisa masa jabatan dari kepala daerahnya. Ya. Dan kewajibannya apa aja? Berarti dia harus bayar pokok pinjamannya, kemudian bunga, kemudian biaya yang harus dilunasi. Ya, yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah. Jadi ini ketika kita berbicara tentang jangka menengah, berarti dia itu di atas 1 tahun ya, bisa di atas 1 tahun anggaran, tapi kemudian paling tinggi atau selama-lamanya gitu ya, atau maksimumnya itu adalah sampai sisa masa jabatan dari kepala daerah. Ya. Kemudian untuk pinjaman jangka panjang. Nah, kalau pinjaman jangka panjang berarti jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun anggaran ya. Nah, apa saja dari yang ketiga pinjaman ini yang harus dikembalikan gitu ya, kewajiban pinjaman itu dia meliputi pokok dari pinjaman sendiri ya. Kemudian ada bunga ya di situ ya, kemudian ada bunganya, kemudian biaya-biaya lain. Gitu. Nah,
Kemudian kita lanjut ke masih yang ini untuk jenisnya ya, jenis, kemudian masih tentang pinjaman daerah ya. Ya. Jadi untuk kali ini itu tentang penggunaan pinjaman. Pinjaman yang dikategorikan sebagai jangka pendek itu hanya untuk menutup kekurangan arus kas, ya. Sedangkan pinjaman jangka menengah, nah nanti ini dia untuk membiayai penyediaan layanan yang menghasilkan atau mungkin tidak menghasilkan penerimaan, gitu. Jadi untuk jangka menengah itu lebih kepada membiayai penyediaan layanan. Kemudian jangka panjang itu untuk membiayai proyek investasi yang lebih besar ya, yang menghasilkan penerimaan gitu. Nah, dalam prakteknya, pinjaman jangka menengah dan jangka panjang ini juga harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Jadi penggunaan pinjamannya tadi apa aja? Untuk yang jangka pendek itu untuk menutup arus kas ya. Kemudian jangka menengah itu gunanya membiayai penyediaan layanan ya. Kemudian jangka panjang ya untuk membiayai proyek investasi ya. Yang tentunya dalam hal ini dia menghasilkan penerimaan ya. Kemudian ada lagi yang perlu di-highlight di sini adalah pinjaman untuk yang jangka menengah. Ya, pinjaman jangka menengah dan panjang. Itu wajib mendapatkan persetujuan ya. Dari DPRD. Sorry. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan persyaratan pinjaman, sebenarnya itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ya, yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi untuk penerimaan atau persyaratan pinjaman itu diatur dalam tiga ya tahun 2004. Dan ini pasal 54 dan 55. Nah, untuk melakukan pinjaman itu juga ada persyaratannya. Jadi pertama yaitu jumlah sisa dari pinjaman daerah itu ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik, itu dia tidak akan melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Ya, jadi jumlah sisa pinjaman daerah nantinya ada jumlah sisa pinjaman daerah tuh, kemudian ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik kembali, itu tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD pada tahun sebelumnya. Ya. Kemudian juga dalam hal ini, dalam undang-undang ini juga diatur adalah rasio dari kemampuan keuangan daerah untuk dia bisa mengembalikan pinjaman. Nah, otomatis juga perlu ya kita lihat, ini juga berkaitan dengan kemampuan dari keuangan daerah sendiri untuk bisa membayar pinjamannya. Kemudian tidak ada tunggakan juga dari pemerintah ya, atau yang maksudnya tidak ada tunggakan atau atas pengembalian pinjaman. Nah, jadi kan pinjaman ini kan ya harus dibayarkan gitu kan. Kalau misalnya ada tunggakan, ya itu juga menjadi pertimbangan gitu. Kalau misalnya nggak ada ya masih bisa lanjut, tapi kalau masih ada tunggakan, berarti masih belum bisa mengajukan pinjaman gitu kan. Kemudian daerah tidak bisa memberikan jaminan atas pinjaman pihak lainnya, ya. Kemudian pendapatan daerah atau barang milik daerah itu tidak boleh dijadikan jaminan, ya. Jadi tidak
boleh dijadikan jaminan, dan proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat pada proyek itu bisa dijadikan sebagai jaminan obligasi. Jadi proyek yang dibiayai dari obligasi daerah itu bisa menjadi jaminan obligasi. Oke. Kemudian untuk prosedurnya juga teman-teman bisa lihat ya, nanti teman-teman saya arahkan untuk membuat ringkasan juga sama seperti kemarin. Jadi teman-teman bisa lebih rincikan dengan bahasa teman-teman sendiri lebih singkat. Oke. Kemudian untuk prosedur ya, prosedur dari pengajuannya, pengajuan pinjaman. Jadi tadi kan ada batas maksimal pinjaman ya untuk setiap daerah, itu berdasarkan ketetapan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, pemerintah itu melakukan pinjaman yang berasal dari apa tadi? Penerusan pinjaman utang luar negeri ya. Untuk pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan dari Menteri Keuangan ini, maka Menteri Dalam Negeri itu nanti akan melampirkan surat permohonan gitu kan, yang untuk agar bisa memperoleh penerusan pinjaman. Ya, dalam hal ini juga disetujui oleh DPRD. Kemudian penjelasan bahwa tadi berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tadi tentang jumlah sisa pinjaman, kemudian ditambah dengan jumlah pinjaman yang ditarik, itu tidak melebihi 70%. Kemudian juga dilampirkan begitu mengenai penghitungan rasio kemampuan daerah nih untuk bisa mengembalikan pinjaman nantinya. Ya, jadi prosedur pengajuan pinjamannya itu akan disampaikan ya. Jadi dalam surat permohonan ya. Jadi pertama dari Pemda dulu ya, dari Pemda, kemudian ke Menteri Dalam Negeri, kemudian untuk memperoleh penerusan pinjaman ya. Nah, apa saja yang sudah nanti disampaikan dalam surat permohonan itu otomatis adanya persetujuan dari DPRD kan. Kemudian apalagi informasi bahwa jumlahnya itu kan yang tadi saya bilang antara selisihnya kayak ada jumlah totalnya itu tidak melebihi 75% ya. Jumlah sisa yang tadi. Sudah saya bikin lagi di sini jumlah sisa pinjaman daerah ya. Nah, dia tidak melebihi 75% ya. Dari apa? Dari jumlah penerimaan Oke. Oke, jadi apa yang menjadi isian begitu dalam surat permohonan itu adalah tentang persetujuan DPRD, kemudian tentang penjelasan atau mungkin verifikasi ya, atau penjelasan ya. Kemudian apalagi tadi karena kaitannya erat dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33, berarti juga diperlukan adanya penjelasan mengenai penghitungan rasio kemampuan ya. Penjelasan kemampuan daerah. Kemampuannya dalam hal apa tadi? Ya, otomatis dalam hal untuk mengembalikan pinjaman ya kan. Oke. Nah, sebelumnya
dalam poin nomor 2 tadi bicara tentang penjelasan mengenai jumlah sisa pinjaman itu kan dia tadi gimana? Tidak boleh 75% dari jumlah penerimaan umum ya. Jadi jumlah penerimaan umum ini maksudnya apa? Jadi penerimaan umum ini itu adalah seluruh penerimaan APBD ya kan. Dan itu tidak termasuk apa aja, tidak termasuk dana alokasi khusus gitu kan. Kemudian dana darurat ya sama kayak yang tadi ya, dana darurat, dana pinjaman dari daerah lain, dan penerimaan daerah lainnya. Nah, jadi dia memang berdasarkan penerimaan umum yang diterima oleh si satu daerah ya. Kemudian kalau rasio kemampuan ya, rasio kemampuan ini diukurnya dari mana? Nah, untuk yang rasio kemampuan sendiri itu nanti dia diukur berdasarkan perbandingan jumlah PAD ya, kemudian dana bagi hasil, kemudian apalagi ada dana alokasi umum ya. Kemudian setelah dikurangi belanja, nanti kan dikurangi belanja, kemudian nanti dia akan dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok ya, kemudian bunga dan lain-lain. Ini biaya-biaya lain ini maksudnya biaya yang muncul pada saat jatuh temponya ya. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi istilah tadi di situ ada belanja wajib juga ya. Jadi belanja wajib ini belanja pimpinan dan anggota DPRD, kemudian belanja kepala daerah gitu ya, serta belanja dari pegawai negeri sipil daerah. Pemerintah itu dia dengan persetujuan DPRD itu bisa menerbitkan obligasi daerah yang gunanya untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Ya. Jadi tadi dalam hal ini kan untuk yang poin ini kita berbicara tentang pinjaman daerah dan obligasi daerah. Sekarang kita masuk ke yang obligasi daerah. Oke. Jadi apa tadi yang menjadi tentunya ini dengan persetujuan DPRD ya. Jadi pemerintah, Pemda itu dia dengan persetujuan DPRD itu dapat menerbitkan apa? Menerbitkan obligasi daerah ya. Gunanya apa? Ya gunanya untuk membiayai investasi kan, untuk membiayai investasi yang nantinya itu menghasilkan penerimaan daerah. Ya. Nah, untuk penerbitannya sendiri ya, kalau dalam hal ini kan dia mendapatkan persetujuan DPRD. Nah, penerbitan obligasinya itu dapat dilaksanakan kalau memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Ya. Jadi persetujuan DPRD tadi dia itu menilai apa saja, misalnya dia menilai jumlah, kemudian nilai bersih maksimalnya, ya. Dalam hal ini juga harus mengacu kepada ketentuan pasal 54 dan 55 tadi ya yang ada di jalan sebelumnya. Jadi apa saja yang ketika dilakukan, jadi kan dia dapat persetujuan DPRD, ya. Namun penerbitannya itu sendiri itu penerbitan obligasi ya, obligasi daerah itu dia terlaksana kalau apa
setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri ya. Mendagri. Nah, kalau apa saja yang sampai level yang persetujuan DPRD ini, kalau yang DPRD ini berarti dia itu mencakup apa aja, dia jumlah dan nilai bersih ya, maksimal obligasi. Yang tentunya ini akan ditetapkan dalam penetapan nanti ya. Kemudian untuk yang obligasi ini juga perlu menjadi perhatian adalah peraturan perundang-undangan yang ada dalam bidang pasar modal juga. Oke. Nah, nilai bersih maksimal dari yang akan disetujui oleh DPRD itu adalah tambahan dari nilai nominal obligasi daerah yang beredar. Ya, jadi tambahan nilai nominal obligasi daerah ini itu dapatnya dari mana? Itu adalah selisih antara nilai nominal obligasi yang diterbitkan kemudian dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali. Ya, dan itu sudah dimulai dalam sebelum jatuh tempo. Oke. Penerbitannya ya dinyatakan dalam uang rupiah, kemudian penerimaan hasil penjualannya itu dianggarkan pada penerimaan pembiayaannya, karena kita kan masih tentang penerimaan pembiayaan. Oke. Nah, setiap obligasi daerah itu apa saja yang perlu dicantumkan? Kita lihat. Ya, jadi obligasi daerah itu setidaknya ya mencantumkan apa saja di situ ya. Jadi ada nilai nominal, kan? Berapa? Kemudian ada tanggal jatuh tempo ya. Kemudian kapan tanggal pembayaran bunganya, ya kan? Kemudian berapa tingkat bunganya. Kemudian bagaimana nanti frekuensi pembayaran bunganya, jadi kayak kapan gitu kan untuk pembayaran bunganya. Kemudian bagaimana menghitung ya, bagaimana penghitungan pembayaran bunga. Oke. Kemudian juga di situ ada ketentuan, ini yang penting juga ya, ketentuan tentang membeli ya kan. Ya, kembali obligasi daerah itu sebelum jatuh tempo. Kemudian ada lagi tentang ketentuan tentang pengalihan ya. Dalam hal pengelolaannya itu dilakukan oleh kepala daerah ya. Jadi pengelolaan ini maksudnya apa? Pengelolaan ini maksudnya ya yang menetapkan kebijakannya, kemudian yang merencanakan struktur portofolio bencana daerahnya, kemudian juga nanti yang menerbitkan obligasi daerahnya. Nah, itu semuanya diatur oleh atau diselenggarakan oleh kepala daerah. Jadi yang bertanggung jawab juga ya dalam hal ini ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada pengelolaan pembayaran pinjaman daerah. Nah, kalau tadi kan berbicara tentang prosedur pengajuannya nih, sekarang kita masuk kepada pengelolaan masuk pengelolaan ini di sini ya.
Ini semua kewajiban pinjaman daerah yang nanti jatuh tempo itu menjadi prioritas ya untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Sebelum nanti menganggarkan misalnya kebutuhan belanja, kemudian pengeluaran daerah lain gitu. Nah, penerimaan pinjaman ini itu dianggarkan kepada penerimaan pembiayaan ya. Karena memang kan tadi bagiannya dalam penerimaan pembiayaan. Nah, pembayaran kewajiban cicilan yang jatuh tempo itu dianggarkan kepada pengeluaran pembiayaan. Jadi tadi apa penerimaan pinjaman daerah itu dianggarkan pada dari penerimaan pinjaman daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan kan. Nah, sedangkan pembayaran kewajibannya ya pembayaran apa aja tadi yang jadi kewajibannya dia bayar pokok utang, bayar bunga gitu kan, pembayaran kewajiban cicilan pokok utangnya nah itu dianggarkan pada dianggarkan pada penerimaan pembiayaan pada pengeluaran ya pengeluaran pembiayaan. Nah, sedangkan pembayaran bunga ya, jadi kalau misalnya pembayaran bunganya bunga atas pinjaman daerah itu dianggarkan kepada belanja bunga ya. Belanja bunga dalam anggaran belanja daerah. Oke. Nah, begitu juga dengan tadi ya pembayaran pokok obligasi itu kan dianggarkan juga kepada pengeluaran pembiayaan. Oke. Kemudian pelaporan pinjaman. Nah, jadi tadi ya berikutnya kita masuk ke kategorinya yang penerimaan pinjaman, kemudian pelaporan pinjaman ya. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah dia itu wajib melaporkan posisi dari kumulatif pinjaman ya, kemudian kewajiban dari pinjamannya kepada pemerintah. Itu dalam setiap semester itu nanti dalam tahun anggaran berjalan. Jadi dalam hal daerah kalau misalnya tidak disampaikan laporannya bahwa maka pemerintah nanti akan menunda penyaluran dari dana perimbangannya. Oke, jadi ini wajib ya dilaporkan. Siapa yang punya kewajiban? Jadi Pemda itu dia wajib melaporkan posisi kumulatifnya ya. Kumulatif pinjamannya nanti, kemudian dan kewajiban pinjamannya. Ya. Kemudian itu kepada siapa? Kepada pemerintah. Setiap kapan? Setiap semester nanti ya. Dalam tahun anggaran berjalan. Nah, jadi kalau misalnya tidak dilaporkan, jika tidak dilaporkan, maka pemerintah itu dapat menunda penyaluran dana perimbangan. Nah, gitu ya. Jadi ada sanksinya nih kalau misalnya tidak dipatuhi syarat-syaratnya gitu. Jadi seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo itu dia wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Kalau misalnya tidak memenuhi kewajiban membayar, maka
kewajiban untuk membayar itu nanti diperhitungkan sebagai dana bagi hasil dari penerimaan daerah. Oke. Kemudian lanjut kepada poin berikutnya. Oke, itu tentang ini yang bagian ya penyertaan modal gitu ya, penyertaan modal atau investasi daerah. Nah, pemerintah daerah mereka bisa melakukan investasi. Investasi dalam bentuk apa? Jadi itu bisa dalam bentuk deposito, ya, penyertaan modal atau bentuk investasi lain, ya. Selagi itu masih bisa memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan daerah atau peningkatan pelayanan masyarakat yang menjadi tujuan utama ya dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini dia tidak mengganggu dari likuiditas keuangan daerahnya. Oke. Kemudian penyertaan modal ini dia dilakukan oleh suatu badan usaha milik Pemda ya atau swasta. Jadi nanti dia ditetapkan oleh Perda yang ada peraturan pemerintah juga yang mengatur. Kemudian penyertaan modal ini bisa misalnya penempatan modal awal gitu kan. Kemudian pemenuhan modal yang ditempatkan atau penambahan modal juga yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan. Oke. Nah, jadi investasi misalnya yang dalam jangka pendek dalam bentuk deposito ya itu dianggarkan kepada pengeluaran pembiayaan. Nah, pendapatan bunganya itu dianggarkan dalam PAD dan juga lain-lain pendapatan asli yang sah. Oke, nanti untuk pembahasan berikutnya kita akan lanjut ke video yang kedua. Terima kasih.